Dan saya Rizky Nurjahyani berperan sebagai Linda, ibu dari Aisyah. Dan saya Andayanti berperan sebagai Dion. Saya Indriani Nilai berperan sebagai ibu dari Dion. Saya Dion Nuryanti berperan sebagai ibu bidan. Mari kita saksikan. Kita pergi dulu yuk. Mana? Ada tempat sesuatu. Sesuatunya di mana? Hancur masa depan aku. Maafin aku, Bunda. Maafin, Bun. Sedangkan kita cuma perempuan, punya bakal didapur dan diurus anak doang. Jangan ngomong gitu Bu. Tuh anak saya kayak gini juga karena anak ibu. Aisyah, tunggu. Ya, kenapa? Kita pergi dulu yuk. Mana? Ada tempat sesuatu. Sesuatunya di mana? Ada deh. Oh ya udah, kalau gitu aku izin ke Bunda dulu ya. Ayo. Bunda, Ya kenapa? aku izin kerja kelompok di luar dulu ya. Sama siapa? Sama teman kok. Namanya siapa? Dion. Oh Dion. Iya. Oh iya udah. Ya, selamat ya Bunda. Hati-hati ya. Yuk. Oh di sini. Ya, jadi tempatnya itu di sini aku suruh kamu bantu aku. Aku punya IPR tapi aku kurang mengerti. Oh ya udah, misalnya. Ya. Coba jelaskan ya. Oh tentang ini. Ya. Jadi ini tuh pokoknya tuh jadi kita tuh semangat sehat. Ini gitu sih. Astaga. Kenapa akhir-akhir ini saya sering muntah ya? Jangan-jangan gue hamil. Perspeksasi parah. Aku hamil beneran. Terus kalau Bunda tahu gimana? Hancur masa depan aku. Maafin aku, Bunda. Kok bisa? Jadi gue harus bagaimana nih? Bunda, Aisyah mau ngomong, Bun. Mau apa? Spek siapa ini Aisyah? Spek Aisyah, Bun. Gak lucu tau gak? Aisyah hamil, Bun. Kamu mau keluarga tau gak? Seperti itu. Kami datang kemarin itu untuk mengajukan mau aborsi anak dari anak saya. Kalau boleh tahu, ibu ini dari si Ade ini. Kalau boleh tahu ada yang siapa? Aisyah gitu. Aisyah. Kalau dari sini pihak itu lagi dari. Kalau boleh tahu nama siapa ibu? Namanya Dion. Oke. Baik ibu datang dengan keluhan bahwa ingin menggugurkan anak dari Aisyah, di mana Aisyah ini hamil sama Dion seperti itu. Sebelumnya, apakah bisa saya bicara dengan kedua anak ibu? Boleh ya? Boleh. Baik, silakan ibu. Oke, dari adik Aisyah sendiri, apakah adik Aisyah ini ingin mempertahankan kandungannya? Jadi begini Bu Bidan, Aisyah merasa Aisyah sudah terlanjur berdosa dengan pacar Aisyah. Jadi kalau mau digugurkan lagi janin ini, Aisyah sudah sungguh terlalu berdosa Bu Bidan. Aisyah nggak mau. Aisyah tidak mau menggugurkan kandungannya seperti itu. Bagaimana dengan adik sendiri? Jadi di sini sebenarnya Bu Bidan, saya ingin menggugurkan karena masa depan saya masih panjang. Tapi karena di sini saya harus bertanggung jawab, jadi saya tidak menggugurkan.
tidak jadi menggugurkan si janin yang ada di Aisyah. Oke, baik. Jadi dari adik Aisyah tadi ingin mempertahankan kandungannya, dari adik Dian sendiri juga ingin mempertahankan kandungan Aisyah. Nah, sementara di sini yang jadi kendala adalah bahwa orang tua kalian itu sama-sama ingin menggugurkan janin tersebut. Nah, apa saya boleh bertanya kepada adik Dion nanti sekiranya jika sudah menikah dengan adik Aisyah, apa rencananya? Mungkin ingin kerja di mana atau apa plan ke depannya? Ya, rencana saya di sini tuh kan saya mempunyai om yang kerja di tambangan, jadi saya ikut dengan om saya nanti bekerja untuk membiayai si Aisyah ini. Oke, jadi di sini orang tua kalian menggugurkan, akan tetapi kalian mempertahankan, dan juga dari pihak laki-laki atau adik Dian ini ada planning ke depannya bahwa ingin bekerja ikut om di pertambangan seperti itu. Berarti kalau seperti ini jelas ya, saya harus berbicara dengan orang tua kalian terlebih dahulu. Baik, dari pemeriksaan bahwa Aisyah ini juga telah hamil, dan jelas sudah berbicara dengan Aisyah dan Dion bahwa keduanya itu sama-sama sepakat untuk mempertahankan kehamilan dari Aisyah. Lah nggak bisa gitu dong, Bidan. Soalnya anak saya kan harus melanjutkan pendidikan ya, sedangkan dia kan cuma perempuan yang ujung-ujungnya dan jurusan doang. Bunda jangan ngomong gitu dong, Bu. Toh anak saya kayak gini juga karena anak ibu. Kan anak ibu juga yang mau. Mereka sama-sama mau, Bu. Jangan menyudutkan anak saya dong. Di sini kami nggak posisi yang pendidikan. Bicaranya di jangan, Bu. Sebelumnya mohon maaf dari pihak laki atau dari pihak Ibu Dion, sebelumnya harusnya tanda kutip tidak merendahkan pihak perempuan, karena ada yang dari perempuan, saya juga sebagai perempuan, dan ada ibu sebagai ibu dan ada juga seorang perempuan, dimana memang tujuannya pasti akan didapur, tapi Aisyah juga pasti tidak berhenti dalam dunia akan menjalani baik ke dalam studi pendidikan atau impian-impian lainnya. Dan juga sekarang mungkin tahap karena Aisyah ini telah hamil, dimana Aisyah dan Dian ini pacaran dan juga melakukan hal yang tidak sengaja, dan juga Aisyah setelah hamil sebagai orang tua kita seperti itu mensupport anak saja, karena hal ini sudah terjadi. Kita tidak bisa menyalahkan dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Bagaimana harus saling berbicara untuk memecahkan masalah tersebut. Apa jadi bisa digugurkan saja, Bu? Oke, terkait masalah penggunaan aborsi ini, kami selaku petugas kesehatan itu tidak bisa melakukannya karena ini adalah melanggar etika kami sebagai bidan, dan ini juga adalah hal yang ilegal, di mana jika dilakukan aborsi maka kemungkinan itu nanti ada Aisyah itu bisa pendarahan, dan juga mungkin jika ingin hamil lagi setelah menikah, ada Aisyah ini mungkin bisa mengalami sulit untuk memiliki anak karena ada riwayat aborsi sebelumnya seperti itu. Oh, jadi begitu. Jadi tidak bisa diaborsi, Ki? Iya betul, adalah tindakan yang ilegal. Memang anak ini sudah melampaui batas, memang berdosa, tapi ini juga masalah lagi jika anak tersebut akan diberikan sebagai aborsi, dan juga tidak perlu terlalu menghakimi dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Betul itu, karena sebelumnya kita harus berkaca terlebih dahulu. Kesalahan ini mungkin tidak mutlak dilakukan oleh anak kita, tetapi kita harus saling mengintrospeksi diri. Bagaimana selama ini kita dalam mendidik anak kita, bagaimana selama ini kita membatasi pergaulan anak kita, dan juga bagaimana selama ini kita memperhatikan anak kita, dia bergaul dengan siapa, apa yang digunakan untuk apa, seperti itu. Jadi tidak bisa ya kalau tidak bersih. Tuh, ini speknya saya kembalikan. Baik, kalau begitu bidan kami akan lanjutkan di rumah pembahasannya. Terima kasih atas semua edukasi yang mau diberikan. Terima kasih, Bidan. Kalau begitu kami Terima kasih ya, Bidan. Baik, kesimpulan yang bisa saya ambil dari cerita kami adalah bahwa seorang remaja harus bisa menjaga diri dia, menjaga pergaulan dia, dan menjaga diri dia dari lingkungan yang toksik. Kita sebagai orang tua harus menjaga anak kita dan bisa merangkul anak kita dan memberikan ruang anak kita untuk bercerita kepada kita. Betul sekali, dan kita sebagai orang tua juga jangan lupa meluangkan waktu untuk anak-anak kita. Jangan sampai anak kita bergaul bebas gara-gara kita melupakan kewajiban kita sebagai orang tua untuk membatasi pergaulan anak. Laki-laki dan perempuan itu sama saja dan setara, bukan begitu?
karena masa depan saya masih panjang. Tapi karena saya ingin itu lupa